kelas B, Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Patimura Ambon. Di video ini kami akan menjelaskan tentang mesin scrub dan cara kerja dari mesin scrub. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana caranya kita mengoperasikan mesin scrub dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kita. Untuk pengguna ataupun pekerja yang menggunakan mesin scrub itu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu keselamatannya sendiri, di mana dia harus menggunakan sarung tangan, kemudian harus menggunakan juga yang namanya kacamata pengaman, dan tentunya katil pakai itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketika proses bekerja, ketika mesin sedang melakukan prosedur kerjanya, ketika mesin mata pisau ini sedang bergerak ataupun bagian-bagian mesin yang lainnya sedang beroperasi, usahakan kita menghindari daerah-daerah tersebut karena akan membuat kita terluka dari bagian-bagian tersebut atau mungkin bisa lebih fatal lagi. Kemudian yang ketiga itu teman-teman harus memperhatikan kebersihan dan keamanan dari mesin agar mesin itu dapat bertahan dengan lama dan dapat terus dipakai secara berulang-ulang. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari mesin scrub. Mesin scrub adalah jenis mesin perkakas yang digunakan untuk memotong, mengukir, atau membentuk benda kerja logam dengan menggunakan gerakan bolak-balik dari pisau memotong yang disebut penjepit. Mesin scrub tipe B635A adalah salah satu varian mesin scrub yang umum digunakan dalam industri manufaktur. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai mesin scrub tipe B635A. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur dan komponen dari mesin scrub. Yang pertama di sini ada meja kerja. Tempat cetakannya benda kerja yang akan diproses, dan meja ini bisa diatur secara vertikal untuk mengatur kedalaman pengembangan. Yang kedua di sini ada penjepit. Setelah ini kita bisa lihat penjepitnya bisa diatur juga untuk menjepit objek yang ada atau objek yang bergerak. Dan di sini ada juga di sini bisa dilihat di sini ada sistem penggerak seperti yang di bawah ini, yaitu ada tali pambel dan sejenisnya itu untuk motor penggerak dari mesin yang sedang dipakai. Dan di sini juga di sini bisa dilihat ada handle-handle yang dipakai untuk melakukan proses pengkraban, pemotongan lah. Oke, itu aja sekiranya dari komponen-komponen yang ada pada mesin scrub. Ya, berikut adalah bagian-bagian dari mesin scrub. Yang pertama itu adalah eretan tegak, yang kedua itu adalah pemegang pahat, yang ketiga itu ada penjepit pahat, yang keempat ini ada ragung, yang kelima ada meja, yang keenam ada penjepit, yang ketujuh itu ada tuas kedudukan eretan, terus yang ketujuh itu ada tuas kedudukan langkah, terus yang berikut itu ada lengan, dan yang berikut ada rangka. Ini adalah tombol on off-nya. Di sebelah sini adalah tuas penjalan. Yang merah ini adalah saklar. Yang ini adalah tuas pengatur kecepatan. Di bawah sini adalah pengatur jarak langkah. Bagian ini adalah motornya. Bagian ini adalah mejanya. Menentukan sebuah ukuran dari mesin scrub adalah yang pertama, panjang langkah maksimum. Panjang langkah maksimum di sini bisa kita setel pada bagian handle yang terdapat di bawah sini. Bisa kita setel menggunakan kunci ragung. Tipe mesin yang kita gunakan di sini yaitu B635A, di mana panjang langkah maksimumnya adalah 350 mm. Yang kedua yaitu jarak maksimum gerakan meja kerja horizontal, dan yang ketiga adalah jarak maksimum gerakan meja kerja arah vertikal.
Untuk menyetel jarak gerakan meja kerja horizontal dan vertikal bisa kita setel pada bagian handle yang terdapat di sini. Handle bagian atas untuk menyetel jarak maksimum gerakan meja kerja arah horizontal ke kiri dan ke kanan. Dan bagian bawah untuk menyetel jarak gerakan meja kerja arah vertikal atau ke atas dan ke bawah. Jarak maksimum gerakan meja kerja horizontal dan vertikal mulai dari 1 mm sampai dengan 3 mm. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikannya prinsip kerja atau langkah-langkah untuk menyalakan mesin scrap, mengatur kecepatan kerja, serta menjalankannya. Saya pertama masuk kepada langkah-langkah. Langkah yang pertama untuk menyalakan mesin scrap, kita menekan tombol on. Nah, selanjutnya pada langkah yang kedua, kita mengaktifkan saklar dengan putaran ke arah kiri. Selanjutnya pada langkah yang ketiga, kita mengatur kecepatan kerja mesin scrap. Kecepatan kerja mesin scrap, saya mengatur di kecepatan pada angka yang ke-80. Ini adalah tuas mengatur kecepatan mesin scrap. Selanjutnya saya akan menjalankan mesin scrap dengan menarik tuas pencalan mesin scrap. Baik, terima kasih. Itu adalah cara-cara atau langkah-langkah kerja untuk menyalakan mesin scrap serta menjalankan mesin scrap. Baik, terima kasih. Sini saya akan mencoba melakukan pemotongan benda kerja menggunakan mesin scrap. Pertama, kita jepit benda kerja pada ragum. Usahakan benda kerja pada posisi yang sejajar. Jika posisi benda kerja telah sejajar, jepit dengan kencang benda kerja pada ragum. Kemudian, atur posisi benda kerja dengan mata pisau, usahakan benda kerja benar-benar sejajar. Jika benda kerja telah sejajar dan berada pada posisi yang pas atau pada titik awal potong, kita bisa memulai proses pemotongan benda kerja. Pemotongan benda kerja terlihat tidak merata karena bentuk permukaan dari benda kerja sendiri tidak merata. Oke, baik, terima kasih. Ini cara kerja atau pemotongan mesin scrap. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan aplikasi dari mesin scrap. Yang pertama, mesin scrap IPB 635A memiliki akurasi pemotong yang tinggi dan dapat menghasilkan permukaan
yang halus pada benda kerja logam. Yang kedua, mesin ini cocok untuk memproduksi alur, permukaan datar, dan benda geometris yang kompleks pada benda kerja. Yang ketiga, dapat digunakan dalam industri permesinan, pembuatan cetakan, manufaktur alat mesin, dan sektor manufaktur lainnya. Dan terakhir yaitu yang keempat, mesin scrap tipe B635A juga digunakan dalam pembuatan alat-alat presisi, perbaikan alat-alat, dan pembuatan cetakan logam. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.